Histeria di rumah tangga, dirahasia segagal di rumah tangga, di sini sana bunga memberi hati pun lega. Berkatnya tak terkira di rumah tangga. Kasihnya di rumah senang sama rasakan di rumah tangga. Kejam rasa ringan di rumah tangga. Bila ada kasihan di rumah tangga, selama ini ada sinar dalam hati yang benar, biar kudus bergema di rumah tangga. Kasihnya di rumah senang sama rasakan di rumah tangga. Senang dalam kerajaan surga. Pada siang hari Tuhan kami akan kembali ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur di mana Tuhan telah memberkati kami dari malam hari hingga pada saat ini. Tuhan di sini akan pelajari, itu pelajaran rumah tangga, berkati rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami Tuhan, hapuskanlah itu agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan renungan yang Bapa dan Ibu yang bolong. Selamat siang. Sore. Jelang sore. Untuk apa? Ada menodok. Jadi baik. Lebih jam dulu. Aku nunjuk deh. Baik ini di rumah tangga yaitu tentang ketahanan keluarga ya. Ini apa di besarnya? Nomor berapa di sini? Gajah. Gajah. Berarti 2 sampai 4 ya. Jadi, pada saat ini kita belajar dari pelajaran yaitu membesarkan anak yang tangguh. Membesarkan anak yang tangguh. Kalau pada bulan lalu dari Bapak Tagaru, pernikahan yang tangguh. Ya, kita berarti sudah belajar kita tentang yang tangguh ini. Jadi kita pasti sudah tahu lah artinya tangguh ya. Yang mana tangguh ini adalah anak yang memiliki ketahanan, kemampuan untuk bangkit, boleh sanggup mengelola emosi dan menyesuaikan diri ketika menghadapi kesulitan. Kalau di pelajaran ini ada dikatakan di sini sebagai ayatnya, Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan 2 Korintus 12 ayat 9a,
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itulah sebagai ayatnya. Di sini dikatakan ketahanan telah menjadi moto dari pandemi COVID-19. Berarti buku ini masih baru ya. Ini masih pandemi COVID-19. Kita mengetahui dan kita banyak yang trauma memang ya. Di saat adanya COVID-19, sampai-sampai kita satu keluarga pun tidak bisa saling dekat ya, apalagi dengan orang lain. Kalau dulu itu sering-sering di Facebook media, kalau ada yang batuk pun di samping rumah sudah disiram rumahnya. Inilah karena traumanya, memang takutnya kita bisa stres. Dan apalagi saya sudah mengalami sendiri, ya 3 minggu saya di rumah sakit, begitu sadisnya rasanya. Sepertinya tidak ada lagi arti di kehidupan saat itu. Jadi sangat trauma dan sangat stres kita. Apalagi yang ada yang sampai meninggal. Ada keluarga kami atau daripada kakak kami, pas saya di rumah sakit, dia pun di rumah sakit, masih muda, masih punya anak kecil, masih SD. Jadi baru 2 hari rumah sakit itu sudah meninggal. Ini kita hanya bisa lihat di video call bagaimana situasi di sana, yang langsung dibawa ke Perunas ke kuburan lah, kuburan COVID. Jadi itu sangat membuat kita stres dari trauma. Jadi begitu juga dengan pelajaran ini. Kenapa ini mungkin kita pelajari ya? Karena di dalam situasi yang begini, dalam keluarga, itu yang dianjurkan kepada kita harus tangguh, kuat. Dan kepada anak-anak kita akan kita sampaikan bagaimana hidup, bagaimana kehidupan yang akan kita jalani. Apakah yang enak-enak, apakah yang sakit-sakit, anak-anak harus tahu. Seperti itu. Tapi ada juga dari segala yang kita rasakan itu, supaya anak-anak itu juga bisa tangguh. Karena kita boleh menunjukkan bagaimana di dalam keluarga itu, dalam kehidupan itu, waktu senang, bagaimana waktu susah. Tetapi ada kabar baiknya adalah bahwa Tuhan berjanji kita dapat belajar untuk menjadi tangguh. Ini di dalam Yohanes 16 ayat 33, boleh mungkin dibaca. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Inilah yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai kabar baiknya. Yang kukatakan kepadamu supaya kamu mendapat damai sejahtera. Di dunia Anda akan mengalami kesengsaraan, tetapi bergembiralah. Aku telah mengalahkan dunia. Sebagai orang percaya dan pengikut Kristus, kita akan mengalami pergumulan dalam hidup, tetapi kita selalu diingatkan bahwa Tuhan memegang kendali. Ketahanan bukanlah tidak adanya rasa takut atau tantangan, tetapi kemampuan untuk bertahan berdasarkan kebenaran bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan utama kita. Jadi jelas ya, dalam kehidupan kita ini banyak godaan, banyak yang bisa buat kita trauma, banyak sakit penyakit yang kita hadapi,
ada juga sukacita. Tetapi inilah yang Tuhan katakan, agar kita tetap boleh bertahan, tahan di dalam segala gelombang-gelombang kehidupan kita. Kita harus memegang Tuhan di dalam kehidupan kita. Konsep ketahanan berasal dari bidang ilmu fisika dan mengacu pada kapasitas suatu benda untuk kembali ke bentuk aslinya setelah diregangkan. Seperti kita elastis. Selanjutnya, kata itu mulai digunakan untuk menggambarkan individu, keluarga, dan barang-barang lainnya. Masalah dengan definisi ini adalah sering disimpulkan bahwa mudah untuk bangkit kembali setelah menghadapi tantangan yang sulit. Mungkin ada harapan bahwa Anda bisa melanjutkan hidup setelah melalui cobaan, terutama di komunitas agama. Dan yang benar adalah tidak realistis untuk percaya bahwa seseorang dapat pulih setelah mengalami cobaan yang serius. Ketahanan tidak hanya menghadapi krisis dan tampak menghadapi pengalaman yang sulit atau sulit. Ketahanan juga tentang belajar bagaimana berjuang dengan baik, mengalami penderitaan, keberanian, dan harapan secara bersamaan. Dan dalam segala hal kita ditindas tapi tidak hancur, bingung tetapi tidak putus asa, dianiaya tetapi tidak ditinggalkan, dirobohkan tetapi tidak dihancurkan. Ketahanan mengakui dampak dari pencobaan, pada saat yang sama tetap percaya bahwa emosi bisa tetap baik meskipun ada tantangan. Dan ketahanan dapat dilihat sebagai hasil kesejahteraan emosional terlepas dari kemungkinannya. Ketahanan juga merupakan proses kemampuan beradaptasi di tengah-tengah kesulitan. Jadi ketahanan dikatakan sini adalah sebagai pegangan kita agar kita boleh sanggup menghadapi apapun yang datang, tidak bingung tetapi kita tidak putus asa. Jadi walaupun ada segala penderitaan itu, kalau kita tetap tahan dengan kuasa Tuhan, dengan kedekatan kita dengan Tuhan, kita akan terlepas daripada emosional yang tidak dikehendaki. Jadi di sini ada hubungan-hubungan yang menumbuhkan ketahanan. Banyak penelitian yang berfokus pada ketahanan pada anak-anak telah menunjukkan pentingnya ikatan yang kuat. Ada faktor protektif seperti kehangatan, kasih sayang, komunikasi yang sehat, struktur dan batasan yang wajar, dukungan emosional dan pola asuh yang otoritatif yang memiliki keseimbangan kehangatan dan fleksibilitas yang baik yang berkontribusi pada ketahanan anak. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ketika anak-anak menghadapi kesulitan, jika mereka memiliki setidaknya satu hubungan yang baik dengan orang dewasa yang percaya pada mereka, mereka dapat memperoleh kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Jadi, seperti yang kita dengarkan tadi, masa COVID-19, anak-anak juga banyak yang trauma stres, ya. Dan bukan hanya COVID-19. Kita melihat saat ini banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekeliling kita, ya. Pembunuhan, anak-anak masih ada tadi saya baca 4 tahun sudah diperkosa oleh seorang yang sudah dewasa lah. Setelah diperkosa dibunuh. Ini membuat juga banyak trauma, ya. Jadi memang kejahatan pada saat ini banyak yang mengganggu jiwa-jiwa daripada anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang masih kecil. Kadang ke sekolah pun sudah takut. Dan berjalan di luar rumah pun sudah takut.
Karena apa? Karena banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang sudah terjadi. Dan dengan inilah maka kita sebagai keluarga membimbing anak-anak kita, memberikan arahan, memberikan nasihat supaya mereka tidak trauma dengan mengajari mereka, memberikan menuntun mereka kepada apa yang menjadi agar anak itu menjadi tangguh, menjadi kuat untuk tidak selalu dalam ketakutan. Jadi seperti yang dikatakan di dalam ayat Alkitab tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita harus serahkan juga, belajar tentang firman Tuhan anak-anak kita. Bagaimana mereka boleh menjadi pegangan kepada anak-anak kita di dalam ketakutan. Mereka akan melihat, mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Jadi di sini disampaikan kepada kita, para orang tua, biarkan anak-anak Anda melihat bahwa Anda mengasihi mereka dan akan melakukan segala daya Anda untuk membuat mereka bahagia. Aturlah anak-anak Anda dengan kelembutan dan kasih sayang, dengan mengingat bahwa malaikat mereka selalu memandang wajah Bapa yang di surga. Jika Anda ingin para malaikat melakukan bagi anak-anakmu pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada mereka, bekerja samalah dengan mereka dengan melakukan bagianmu. Roh yang ada di rumah akan membentuk karakter mereka. Mereka akan membentuk kebiasaan dan prinsip yang akan menjadi pertahanan yang kuat terhadap godaan. Ketika anak-anak merasa dicintai dan diasuh di rumah mereka, mereka mengembangkan karakter dan yang lebih kuat, keyakinan pada kemampuan seseorang untuk berhasil dan menyelesaikan tugas-tugas dalam hidup. Jika orang tua ingin menumbuhkan ketahanan pada anak-anak mereka, mereka harus menciptakan lingkungan rumah yang memelihara mereka dan mendorong rasa takut, rasa kompetensi, harga diri, dan harga diri mereka. Intinya, orang tua yang tidak mampu menyediakan jenis lingkungan ini sendiri dapat meminta bantuan dari anggota keluarga yang dapat dipercayai. Baik itu dari gereja, baik pun nenek atau keluarga besar lainnya. Jadi dikatakan bahwa kita sebagai orang tua, kita harus merangkul anak-anak kita. Bukan karena kita marahi, ya, bukan karena harus kita pukul anak-anak itu menjadi baik. Ada kan yang mendidik anak-anaknya selalu di dalam apa? Kekerasan. Ternyata itu tidak baik. Jadi psikologis anak itu jadi merasa tidak baik, jadi trauma, ya, sehingga mentalnya pun tidak kuat. Dan terkadang orang tua merasa tidak mampu, ya, karena apa? Karena dia hanya tahu memberikan kekerasan kepada anaknya, sehingga dia sudah membuat begini, sudah mengajari begini, tidak pernah ada berubah. Ternyata bukan ini. Saya masih ingat ya, anak saya Spindi, dulu waktu masih SMP, ya, pernah juga dia cerita sama kawannya, main apa itu, yang game-game yang di quarter PS, ya. Jadi kalau sudah ada lewat jam sama si adik, siapa itu? Bukan, siapa? Si Rotwa. Si masuk Islam itu. Nah itu yang bawa. Nah dibawa lagi. Tapi saya memang dalam hati ini sudah marah, ya, sudah sangat tidak enak. Tapi apa, sampai
dicari asal jam sudah berlewat. Loh, mana anak? Saya terus sampai dapat. Saya tidak ada rasa, walaupun saya sudah marah, tapi saya peluk dia, saya cium mulutnya. Apa rokok ya, apa-apa gitu. Saya peluk dia. Aduh mah, jangan gitu, tidak baik. Ayo berduduk kita ya. Sampai sekarang, jadi sampai dia SMA pun ada masalah di sekolah yang dia disuruh di apa itu, di borgol dia, barber kan. Gara-gara minta uang nggak dikasihnya kan, dia dari mana uang, akhirnya dia disuruh barber. Di lingkungan kita juga, di sekolah kita juga sudah banyak yang terjadi, bukan hanya yang di luar. Ternyata banyak pelajaran itu banyak yang terlewat. Jadi setelah itu akhirnya setelah kita berdoa, ayo kita berdoa dulu. Berdoa. Kamu juga ya. Akhirnya setelah kita buat gitu, dia takut berbuat kesalahan. Kalaupun dia buat kesalahan, ya, dia menjadi rasa takut ya. Seperti ada itu di Facebook kita itu, tahulah kalau konten suaminya mengambil uang istrinya, jadi gini. Karena tidak tahu, tidak pernah mungkin bermasalah. Saya sudah diletakkan uang istrinya. Akhirnya bisa dia tenang. Seperti itulah. Jadi memang kita sebagai orang tua tidak perlu kekerasan yang kita buat sama anak-anak. Itu yang kita belajar. Kalau kita berbuat memang dengan kelembutan, mereka pun jadi makin takut untuk berbuat salah ya. Karena dikatakan di sini, ketika anak-anak merasa dicintai dan diasuh di rumah, mereka mengembangkan karakter yang lebih kuat, keyakinan pada kemampuan seseorang untuk berhasil menyelesaikan tugas-tugas. Dan dikatakan juga di sini, kalaupun kita tidak mampu lagi mengajari anak-anak kita, ataupun mereka pengen curhat sebenarnya, tetapi tidak sanggup curhat kepada orang tua, boleh juga dikatakan di sini, kita percayakan kepada teman gereja, atau opungnya, atau keluarga yang lain. Ya, jadi mungkin bisa jadi ya, banyak juga boleh karena nggak sanggup dengan itu mengajari anaknya ini, sehingga sampaikan kepada diajari dulu sama opungnya ataupun orang saudara kita. Jadi setiap individu dan setiap keluarga akan mengalami peristiwa yang traumatis, ya, sangat stres atau mengganggu selama rentang hidup. Seperti tadi yang dikatakan dalam COVID-19 ya. Jadi orang tua memainkan peran kunci dalam membantu, membangun, membina dan memperkuat ketahanan pada anak-anak mereka, sehingga mereka dapat belajar bagaimana mengatasi tantangan hidup ketika itu terjadi. Anak-anak tidak dilahirkan tangguh. Ya, anak-anak tidak dilahirkan tangguh. Itu adalah sesuatu yang dipelajari, yang dapat diajarkan dan dipraktekkan sepanjang hidup. Jeremia 29:11 mengatakan, sebab aku tahu rencana-rencana yang kuadakan bagimu, demikianlah firman Tuhan, rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kejahatan, untuk memberimu masa depan dan harapan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin akan melalui pencobaan, Tuhan tahu apa tujuannya terhadap kita. Dan itu adalah untuk mengembalikan kita ke kedamaian dan kemakmuran ataupun kesehatan, keutuhan. Ini adalah pengikat bahwa ketika kita mengalami kesulitan yang tidak terduga, jadi orang tua harus memiliki visi yang jelas tentang keluarga mereka dan bagaimana mereka akan beroperasi.
Ketika ada visi yang jelas tentang jenis keluarga yang ingin Anda miliki, hal ini mempengaruhi setiap keputusan yang Anda buat dan bagaimana Anda menangani keadaan dalam keluarga. Jadi Tuhan telah menyatakan visi, kita hanya perlu menangkapnya dan menjalankannya. Dan visi ini akan berdampak langsung pada bagaimana sebuah keluarga menghadapi saat-saat indah dan masa-masa sulit. Tak ada kata cukup untuk menekankan betapa pentingnya bagi anak Anda untuk merasa terhubung dan terikat dengan orang tua mereka, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk terlibat dalam hubungan dengan orang lain, dan penelitian mendukung konsep Alkitabiah bahwa hubungan sangat penting bagi kehidupan. Sejak bayi lahir, otak mereka terhubung dengan fungsi dasar seperti berpikir, merasakan, berhubungan dengan orang lain, menilai dan memahami melalui ikatan ibu, anak, dan ayah anak. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kelangsungan hidup bayi sangat tergantung pada pengalaman ikatan awal ini. Ketika seorang anak terikat dengan aman, mereka mengalami apa yang disebut homeostasis. Artinya, seorang psikologis dan emosional dapat mengatur responnya, terutama ketika menghadapi gejolak di lingkungannya. Orang tua dapat membantu anak-anak mereka menemukan stabilitas di segala usia dan menyediakan rumah yang aman. Dan di sini ada salah satu contoh dalam ketangguhan, ya. Seorang nenek, yaitu nenek lain, sering bercerita tentang kehidupan masa mudanya dan banyak kesulitan yang dia temui ketika dia masih kecil. Dia adalah anak tertua dari 10 bersaudara, terpaksa putus sekolah pada usia 13 tahun. Setelah ayahnya meninggal untuk membantu ibunya merawat adik-adiknya, namun dia selalu berbicara tentang bagaimana Tuhan membawanya melalui cobaan. Dia sering mengutip kitab suci seperti Filipi 4 ayat 13 dan 1 Korintus 12 ayat 9 yang sudah kita baca tadi, dan mendorong kami untuk menghafal janji-janji Tuhan untuk membantu kami melewati masa-masa sulit dalam hidup. Dia menjalani hidupnya dengan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberi jalan, bahkan dari apa yang mungkin tampak mustahil. Dia mencontohkan apa yang dimaksud dengan ketahanan. Ketangguhan tidak berarti Anda pura-pura atau mengabaikan kesulitan atau tantangan dalam hidup. Itu berarti Anda tetap positif dan penuh harapan selama masa sulit. Jadi ini ya contoh daripada nenek lain ini ya, seperti kami yang lansia ini lah ya, cerita sama cucu-cucu bagaimana kehidupan masa kecil dan mengatakan dari firman Tuhan. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita keluarga, yang tua, menyampaikan kepada anak-anak ataupun cucu-cucu kita bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang terbaik, ataupun dialah menjadi kekuatan kepada kita. Seperti di Filipi tadi, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Inilah yang sering disampaikan kepada anak-anaknya sebagai kekuatan di dalam kehidupannya. Jadi sebagai kesimpulan di dalam pelajaran ini, sebagai orang Kristen, kita dapat meminta bantuan Tuhan
dan mengembangkan kapasitas yang lebih besar untuk menangani trauma dan stres. Orang tua dapat membantu menumbuhkan ketangguhan pada anak-anak mereka dan mengingatkan mereka tentang kelegaan yang datang dengan mengetahui bahwa Tuhan telah menjanjikan mereka harapan dan masa depan. Jika Anda sedang berjuang untuk mengatasi kesulitan dalam hidup, jangan ragu untuk mencari konseling Kristiani untuk menolong Anda. Jadi sebagai kesimpulannya, apabila kita memang perlu, boleh kita mencari konseling untuk menolong kehidupan kita dalam iman kita. Jadi inilah sebagai pelajaran yang boleh saya bawakan pada saat ini, dan kiranya dapat berguna bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Ibu Kanenggilan yang sudah memberikan renungan kepada kita.